Selamat pagi pemirsa, terima kasih bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Anda menyaksikan segmen Market Buzz. PT Adikarya Persero Tbk atau ADHI telah memperoleh kontrak baru sebesar 30,3 triliun rupiah hingga Oktober 2023. Dalam keterangan resminya, Adi menyebutkan nilai tersebut telah melampaui target perseroan sebesar 27,0 triliun rupiah. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Adikarya Persero Tbk atau ADHI telah memperoleh kontrak baru sebesar 30,3 triliun rupiah hingga Oktober 2023. Nilai ini tumbuh sebesar 58% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 19,1 triliun rupiah. Nilai tersebut telah melampaui target perseroan di 2023 27 triliun rupiah. Adapun kontribusi per lini bisnis perolehan kontrak baru hingga Oktober 2023 didominasi oleh lini Engineering and Construction sebesar 92%, manufaktur sebesar 3% dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya. Berdasarkan sumber pembiayaan 27% dari proyek pemerintah, 27% BUMN BUMD, 13% luar negeri, serta swasta dan lainnya 33%. Beberapa kontrak baru yang didapatkan Adi sampai dengan Oktober 2023 terdiri dari pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas di Tobelo dan Sumbawa, pabrik Pusri I3B Palembang, akses jalan jeti kawasan industri terpadu Batang, dan stadion utama PON di Sumatera Utara. Direktur Utama PT Adikarya Persero Tbk, Entus Asnawi Muhson, mengatakan sampai dengan akhir tahun, Adi masih akan menyasar potensi kontrak baru dengan tetap selektif sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Berbagai sumber IDX Channel. Salah satu informasi dari pasar saham yang cukup hangat pemirsa adalah saham PT Barito Renewables Energi Tbk atau BREN sepanjang pekan lalu tercatat menguat hingga 21,05%. Kenaikan signifikan saham BREN akhirnya menjadikan emiten pendatang baru ini menduduki posisi kedua emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Saham PT Barito Renewables Energi Tbk pada Jumat pekan lalu ditutup menguat hingga 10,96% ke level 6.325 dan menjadi penopang penguatan sektor infrastruktur yang menguat 4,34%. Dan sepanjang pekan lalu saham BREN tercatat menguat 21,05%. Sementara dalam sebulan, saham BREN sudah naik hingga 56,95% dan sejak melantai di Bursa Efek Indonesia, saham BREN sudah naik hingga 710,89% dari harga IPO Rp780 per saham. Penguatan yang terjadi pada saham BREN akhirnya mampu menjadikan saham emiten konglomerasi Prayogo Pangestu itu menempati urutan kedua emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia dan menggeser posisi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Adapun saham BBRI pada akhir pekan lalu melemah 0,48% ke level 5.225. Kapitalisasi pasar Barito Renewables Energi pada akhir pekan lalu tercatat sebesar 846,2 triliun rupiah. Sementara market cap Bank Rakyat Indonesia tercatat sebesar 791,9 triliun rupiah. Kalangan analis menilai lonjakan kenaikan saham BREN masih sejalan dengan kinerja fundamentalnya, di mana emiten di bisnis energi baru terbarukan ini mencatat laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 84,4 juta dolar Amerika atau 1,3 triliun rupiah pada akhir kuartal 3 2023. Jumlah tersebut melonjak 12,4% secara tahunan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kenaikan laba bersih ini sejalan dengan kenaikan pendapatan Barito Renewables Energi. Per akhir kuartal 3 2023, perseroan membukukan pendapatan 445,27 juta atau naik 5,13% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Itu dia pemirsa ya, saham BREN yang kini market cap-nya berada di posisi kedua, menyusul BBCA dan menyalip BBRI. Kita ke agenda ekonomi pemirsa. Dari China ada suku bunga utama kredit Bank Sentral China. Dari Malaysia, neraca perdagangan Malaysia di bulan Oktober. Dari Korea Selatan, indeks harga produsen atau IHP. Sementara pemirsa dari dalam negeri ada emiten SWAT, RUPS, TGKA, KUM dividen tunai, TRIS DPS dividen tunai, demikian juga dengan CEPIN, MKOL KUM dividen tunai, Sido pembayaran dividen tunai.
Update dari Bursa Asia pada pagi hari ini pemirsa. Nikkei Jepang terpantau turun 0,09%, Straits Times Singapura turun 0,6%, Kospi Korea Selatan naik 0,57%, dan Hang Seng Hong Kong naik 0,83%. Kami juga pemirsa akan tampilkan untuk Anda deretan informasi mengenai saham yang menjadi net foreign buy terbesar di Bursa Efek Indonesia. Dan juga posisi dari net foreign asing pemirsa ya, di mana kinerja dari net foreign pasar reguler pada Jumat 17 November terjadi sell 183 miliar rupiah. Kemudian pemirsa selama 1 minggu buy 614 miliar rupiah, 1 bulan masih sell, 3 bulan juga masih sell, begitu juga dengan 6 bulan. Jadi net buy baru tercatat selama 1 pekan terakhir. Berikut adalah saham-saham yang paling banyak disasar pemirsa pada pekan lalu di luar saham perbankan. Antara lain adalah AMMN, AMRT, Adaro, MDKA, UNTR, dan juga Antam. Ini adalah saham-saham yang paling banyak dilakukan pembelian oleh investor asing sepanjang pekan lalu atau 1 minggu yang lalu di luar emiten perbankan. Ya, penguatan yang berlangsung cukup signifikan terhadap indeks harga saham gabungan pemirsa yang membawa IHSG saat ini berada pada posisi mendekati 7.000, tepatnya di 6.977, dinilai berpeluang besar membuat IHSG pada pekan ini bisa mencapai titik psikologis di 7.000. Untuk membahasnya, sudah terhubung melalui video conference Pak Steven Gunawan, Senior Analis Henan Putih Rais Sekuritas. Apa kabar Pak Steven? Kabar baik Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Steven. 6977 untuk indeks harga saham gabungan, di mana sepanjang pekan lalu menguat lebih dari 2%. Semakin dekat dengan posisi 7.000, ada kemungkinan itu akan tercapai pada pekan ini atau justru akan cooling down dulu, akan terjadi aksi profit taking dulu, menguji support terdekat? Nah, kalau kita perhatikan, untuk menuju ke level psikologis 7.000 itu memang lebih banyak ditopang oleh saham-saham dari grup Barito ya, utamanya Brand, BRPT, TPIA, dan Cuan. Nah itu kenaikannya sudah cukup signifikan dalam 1 minggu kemarin, week on week, jadi mungkin waspadai aksi profit taking terlebih dahulu. Jadi mungkin IHSG bisa cooling down untuk pekan ini, jadi patut diwaspadai saja. Patut diwaspadai terlebih dahulu. Sangat menarik ya melihat saham Brand ini penguatannya lebih dari 20% sepekan dan hari Jumat juga masih naik 10% sejak IPO melesat dan membuat market cap-nya ini mencapai posisi kedua, menyalip bahkan dari BRI. Ada peluang yang bisa dimanfaatkan tidak di sana bagi yang mungkin belum memiliki emiten Brand? Ya, memang menarik sekali kenaikan dari harga saham Brand itu sendiri. Lebih ditopang karena memang animo pelaku pasar ya, animo pelaku pasar terhadap saham berbasis hijau, energi baru terbarukan. Karena kalau kita lihat summary-nya dari perdagangan itu banyak yang mengambil tuh investor domestik. Hal itu dapat dibuktikan dari top buyer dari broker-broker yang membeli itu banyak broker lokal. Seperti itu. Jadi memang animo pelaku pasar dalam negeri juga inline dengan cita-cita dari pemerintah untuk beralih ke energi hijau, seperti itu. Oke, kalau untuk investasi, karena kan berbicara mengenai energi hijau bukan sesuatu yang jangka pendek, tapi lebih ke jangka panjang, program jangka panjang. Brand ini menarik nggak di angka 6325? Ya, untuk harga saat ini sih kan memang Brand baru IPO 1 bulan ini ya, sehingga belum terbentuk polanya. Jadi di angka 6325 ini kan kenaikannya sudah cukup signifikan antara week on week. Jadi patut diwaspadai ada profit taking. Apalagi tanggal hari Rabu ini tanggal 22 merupakan cum dividend date, pembagian dividen dari Brand itu sendiri ya. Jadi khawatirnya pelaku pasar profit taking setelah hari terakhir dari batas pembayaran dividen itu pada hari Rabu. Oke. Imbal hasil dividennya ini kan waktu itu 0,07% begitu. Apa sih tanggapan Anda soal dividen interim dari Barito Renewables atau Brand ini? Ya, memang dari angka 0,07% kan terbilang relatif kecil ya dibandingkan emiten lain. Tapi pelaku pasar tuh malah melihat ini sebagai sesuatu positif.
Karena kan baru listing 1 bulanan ini, namun bisa membagikan dividen. Artinya kan return earnings atau saldo laba ditahan di neracanya itu cukup kuat. Ini juga merupakan bentuk apresiasi dari emiten terhadap pelaku pasar, terhadap investor domestik yang memang mengapresiasi dari sahamnya itu sendiri seperti itu. Jadi ini memang cukup atraktif sih, cukup atraktif bagi pelaku pasar dengan IPO yang baru 1 bulan dia langsung membagikan dividen interim seperti itu. Oke, tapi patut diwaspadai karena penguatannya yang sudah cukup signifikan tadi gitu ya. Ada Iya nggak benar sekali. range atau target terdekat dari Henan Putirai untuk brand? Di harga penutupan kemarin 6325 ya. Mungkin range-nya bisa 6325 sampai ke 7000 sih. Kalau Ada kita peluang ke 7.000. hitung kalkulasi target harga saham fundamentalnya seperti itu. Oke, dengan market cap di posisi kedua dan target ke 7.000 berarti bisa menopang kinerja IHSG menguat ke arah 7.000-an juga begitu yang terdekat ya? Iya, bisa menopang kinerja IHSG ke arah 7.000-an. Oke, tapi Anda melihat akan terjadi aksi profit taking jangka pendek terlebih dahulu sehingga kemungkinan berarti IHSG belum bisa ke 7.000 hari ini ya? Iya, kalau hari ini IHSG belum bisa ke 7.000 karena kita lihat dari bursa Amerika sendiri juga menguat tipis ya. Bursa Asia juga dibuka menguat tipis juga. Oke, kalau kita lihat deretan saham-saham lainnya yang masuk dalam net foreign buy sepekan yang lalu selain banking begitu ya. Ada AMMN, AMRT, Adaro, MDKA, UNTR dan juga Antam. Sejauh mana sih peluang dari saham-saham yang erat kaitannya dengan pertambangan ini? Ya, memang yang banyak foreign buy di sepanjang pekan lalu banyak saham-saham berbasis gold ya seperti Antam tadi, walaupun Antam memang ada emasnya, kemudian MDKA, kemudian UNTR, batubara juga kontraktor batubara. Ini mungkin lebih ke sentimen ekspektasi untuk menjelang musim dingin sih di bulan Desember di dunia belahan barat itu Eropa dan Amerika. Jadi mungkin melakukan restocking atau menghitung stok ulang untuk batu baranya, untuk pemanas gitu ya, pemanas ruangan untuk di negara barat seperti itu. Oke, untuk saham-saham yang erat kaitannya dengan musim dingin permintaan dari batubara kemungkinan akan meningkat sehingga membuat kinerja dari harga sahamnya jangka pendek ini Anda lihat juga bergeliat begitu ya, berarti hanya jangka pendek. Iya, jadi ini memang sebagai sentimen jangka pendek aja, karena juga harga batu bara naik itu juga lebih dipicu oleh kenaikan harga minyak belakangan ini ya. Kan harga minyak itu bisa dibilang induk dari segala komoditas. Jadi kalau sang induknya itu proksi harga komoditasnya itu naik yaitu harga minyak, Brent maupun WTI, maka kayak komoditas turunannya seperti batu bara juga tak terelakkan untuk menguat juga seperti itu. Nah, dari saham-saham tambang begitu, tambang batu bara, logam mungkin, mana yang paling menarik menurut Anda, masih layak untuk dicermati sejauh ini? Yang paling menarik sih masih di Aman Mineral ya, AMMN itu, AMMN. karena kan itu iya, karena itu related ke harga emas seperti itu ya. Oke, AMMN kita cross check begitu ya. Sepanjang pekan lalu saham ini telah melambung sekitar 6%, 6,69% dan berada di 7.575. Strateginya sebaiknya seperti apa, Pak? Kenaikannya sudah cukup tinggi, namun diiringi dengan volume yang menguat ya dalam hari Kamis Jumat kemarin itu. Jadi ada baiknya buy on weakness. Buy on weakness saja ya? Ya, buy on weakness. Buy on weakness. Kalau kita lihat range harganya itu satu minggu ada di range 6950 sampai 7650. Lebih baik tunggu di level-level berapa? Dekat-dekat 6950 terendah satu minggu yang lalu atau bagaimana? Karena buy on weakness jadi nunggu terendah satu minggu lalu aja di 6950. Terendah aja ya, 6950. Oke, beli di harga itu lagi dengan peluang penguatan ya level-level tertingginya 7650 begitu ya? Iya, di level-level tertingginya 7650. Okay. Karena antara Aman Mineral sama Brand ini kan kayak saling penyalip gitu ya. Jadi pelaku pasar investor domestik ini
kalau nggak masuk brand, berarti dia keluar dari aman kan. Kalau dia keluar dari brand, berarti masuk ke aman seperti itu. Oke, strategi seperti itu kira-kira sampai kapan dicermati, Pak? Mungkin sampai di akhir tahun ini, ya sampai di akhir tahun ini, sampai di momen-momen window dressing seperti itu. Baik, nah jelang momen-momen window dressing ini nih, jelang akhir tahun, kalau begitu saham mana yang paling Anda rekomendasikan gitu ya? Nanti akan kita bahas dalam deretan saham pilihan pemirsa. Tapi usai jeda pariwara berikut Pak Steven dan juga pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi.